satu variabel, yaitu terbagi lagi menjadi dua, ada pertidaksamaan dan ketidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu sendiri merupakan suatu kalimat terbuka. Kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, sedangkan ketidaksamaan dia itu merupakan kalimat tertutup yang juga menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, untuk tanda ketidaksamaan sendiri itu ada 4 yang sudah sering kita jumpai atau sering kita pelajari sebelumnya. Yang pertama itu ada tanda kurang dari. Kita biasanya membacanya itu kurang dari. Kemudian ada lebih dari. Selanjutnya ada kurang dari atau sama dengan. Nah, yang terakhir ada lebih dari atau sama dengan. Nah, itulah tanda ketidaksamaan yang sering kita ketahui. Kita mengingatnya lagi, itu ada 4 tanda ketidaksamaan. Nah, untuk pertidaksamaan linier satu variabel ini, kita akan mempelajari yaitu menggambarkan suatu selang terbuka atau selang tertutup itu menggunakan pada garis bilangan. Nah, untuk menyatakan selang terbuka itu kita akan menandainya dengan tanda kecil dari atau besar dari. Nah, kemudian untuk menggambarkannya pada garis bilangan, kita akan menandainya dengan noktah tertutup, noktah terbuka. Maksud saya noktah terbuka. Nah, kita akan menggambarkan selang terbuka itu dengan tanda ketidaksamaan yaitu kurang dari atau lebih dari. Nah, untuk menggambarkannya pada garis bilangan, kita menggunakan noktah terbuka. Kemudian untuk notasi intervalnya itu kita untuk selang terbuka itu menggunakan kurung biasa. Saya menamainya dia kurung biasa. Jadi kurung biasa ini untuk menyatakan notasi interval. Jadi pada selang terbuka itu nanti ditandai dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Sedangkan pada garis bilangan digambarkan dengan noktah terbuka. Nah, untuk intervalnya sendiri, notasi intervalnya itu dia digambarkan dengan kurung biasa. Saya menamainya dengan kurung biasa. Nah, yang B itu ada selang tertutup. Selang tertutup itu nanti tanda ketidaksamaannya yaitu kecil sama dengan atau kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Nah, pada garis bilangan nanti ditandai dengan noktah berisi, dia noktahnya berisi. Nah, untuk intervalnya atau notasi interval untuk selang tertutup itu ditandai dengan kurung siku. Nah, seperti itu. Jadi untuk selang tertutup ini tanda ketidaksamaannya itu menggunakan kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Nah, pada garis bilangannya nanti akan ditandai dengan noktah berisi. Nah, sedangkan notasi intervalnya itu nanti ditandai dengan kurung siku.
Nah, untuk notasi pertidaksamaan dengan A kecil atau sama dengan X, nah notasi intervalnya itu kita gambarkan dengan karena nilai X-nya itu dia berada di sebelah kanannya A, berarti di sebelah kanannya itu kan nilainya lebih besar dari A. Jadi lebih besar dari A itu kan nilainya banyak, bisa sampai tak hingga. Jadi untuk menuliskan notasi intervalnya, yang A ini kita menggunakan notasi interval tertutup. Jadi menggunakan selang tertutup. Selang tertutup itu notasi intervalnya adalah menggunakan kurung siku. Jadi kurung sikunya itu untuk A sampai tak hingga. Karena di kanannya A itu kan X. X itu nilainya banyak. Jadi sampai tak hingga. Nah, kalau dia sampai tak hingga berarti bukan lagi menggunakan selang tertutup, tetapi dia dibuka. Karena banyak nilainya di sebelah kanannya A itu. Notasi intervalnya menggunakan selang terbuka. Nah, selang terbuka itu notasi intervalnya adalah menggunakan kurung biasa. Nah, kemudian kita gambarkan menggunakan di garis bilangannya. Jadi nanti nilai tak hingganya itu akan berada di sebelah kanannya A. Berarti dari A sampai tak hingga. Berarti A-nya itu dia selang tertutup. Selang tertutup itu dia menggunakan noktah berisi. Jadi noktah berisi ini adalah punyanya si A. Jadi dari A sampai tak hingga. Jadi karena dia tak hingga, makanya tidak kita berikan simbol untuk selang terbukanya. Jadi dari A ini sampai ke tak hingga, dia sampai ke kanan. Nah, selanjutnya untuk X-nya itu kecil atau sama dengan B. Nah, untuk X-nya kecil sama dengan B, berarti X-nya berada di sebelah kiri B. Angka yang di sebelah kiri B itu berarti ada banyak, berarti dari negatif tak hingga. Nah, dari negatif tak hingga. Untuk dari nilai yang bertak hingga itu dia menggunakan selang terbuka. Selang terbuka notasi intervalnya itu menggunakan kurung biasa. Jadi dari negatif tak hingga itu sampai B. Karena B-nya dibatasi, makanya dia pakai selang tertutup. Selang tertutup notasi intervalnya itu menggunakan kurung siku. Nah, kemudian kita gambarkan di garis bilangan. Ya, dari negatif tak hingga sampai B. Berarti B-nya kita tutup interval tertutup itu atau selang tertutup itu garis bilangannya menggunakan noktah berisi. Berarti dari negatif tak hingga sampai dengan B. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu di interval terbuka. Nah, interval terbuka itu dia menggunakan selang terbuka juga. Selang terbuka itu tadi notasi pertidaksamaannya menggunakan kecil dari atau besar dari. Kecil dari atau besar dari. Nah, untuk notasi interval kita gambarkan notasi intervalnya dari A kecil dari X dan X-nya kecil dari B. Karena dia merupakan selang terbuka, makanya notasi intervalnya menggunakan kurung biasa, berarti dari A sampai B. Kemudian kita gambarkan di garis bilangan. Untuk menggambarkan selang terbuka pada garis bilangan itu menggunakan noktah kosong. Jadi dari A noktah kosong, dari A sampai noktah kosong ke B. Nah, kemudian untuk notasi pertidaksamaan A kecil dari X, berarti X-nya itu berada di sebelah kanannya A, berarti dia tak hingga nilainya. X-nya itu tak hingga. Nah, kalau nilainya tak hingga sudah tentu dia akan mempunyai atau pertidaksamaannya pada selang terbuka. Jadi dia dari A juga selang terbuka sampai dengan tak hingga juga selang terbuka. Jadi kita menggambarkan pada garis bilangannya juga menggunakan noktah yang kosong. Jadi dari A, noktah kosong dari A sampai ke tak hingga. Nah, kemudian untuk yang terakhir X-nya itu kecil dari B, berarti X-nya berada di sebelah kirinya B. Nah, yang nilai yang di sebelah kiri B itu kan banyak, berarti dia dari negatif
tak hingga D juga sama, masih selang terbuka dari negatif tak hingga sampai ke B. Nah, untuk menggambarkan di garis bilangannya juga cukup mudah, dimana menggunakan nokta kosong ya, dari B atau dari negatif tak hingga sampai dengan B. Nah, yang ketiga ada interval setengah terbuka. Jadi ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, notasi pertidaksamaannya yang pertama itu ada A kecil dari X, X-nya kecil sama dengan B. Berarti notasi intervalnya ada kurung biasa dan ada kurung siku. Nah, kurung biasanya itu berarti punyanya si A. Berarti dari A, karena dia tanda kecil dari itu adalah dari selang terbuka, makanya notasi intervalnya menggunakan kurung biasa. Nah, untuk yang B-nya dia itu menggunakan kecil lebih kurang atau sama dengan, berarti dia merupakan selang tertutup. Selang tertutup itu dia notasi intervalnya itu adalah menggunakan kurung siku, berarti A, B. B-nya diberi dengan kurung siku. Nah, menggambarkan garis bilangannya juga harus menggunakan aturan tadi, dimana untuk nota kosong itu adalah untuk selang terbuka, nokta berisi itu untuk selang tertutup. Nah, untuk yang A-nya sendiri, A-nya itu karena dia tadi kurung biasa, berarti dia adalah nokta terbuka. Nokta terbuka itu milik si A, sedangkan si B itu kurung siku. Kurung siku itu adalah noktanya nokta tertutup, berarti nokta tertutup ini milik si B. Nah, kemudian untuk soal yang, maksudnya untuk penulisan interval yang selanjutnya itu ada A kecil sama dengan atau sama dengan X, X-nya itu kecil dari B. Nah, berarti A-nya ini dia merupakan selang tertutup karena menggunakan tanda ketidaksamaan kecil atau sama dengan. Berarti A-nya itu adalah selang tertutup. Selang tertutup tadi menggunakan kurung siku, berarti kurung siku itu punyanya si A. Sedangkan si B ini karena dia tandanya kecil dari, itu dia merupakan selang terbuka. Jadi notasi intervalnya menggunakan kurung biasa. Untuk menggambarkan di garis bilangannya juga sama, kita perhatikan lagi noktanya menggunakan nokta terbuka atau maksudnya nokta berisi atau nokta kosong. Jadi untuk yang A ini karena dia intervalnya itu tertutup atau selangnya tertutup, berarti dia menggunakan nokta yang berisi. Untuk yang B karena dia selangnya terbuka, maka garis bilangnya digambarkan dengan nokta kosong.